Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Al-Furqon berbuka yang dipersembahkan oleh Al-Furqon Jember. Al-Furqon Jember, Qur'ani dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Allah memberikan kesehatan badan kita. Allah memberikan umur yang panjang kepada kita. Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu kembali dengan bulan suci yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Semoga kita dapat memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan juga Allah memberikan keberkahan serta maghfirah kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang hamba itu terletak dari bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali ia untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tujuan daripada diciptakannya jin dan manusia di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari di dunia ini, jika tidak ada nilai ibadah di dalam amal, di dalam pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari tersebut, maka itu di sisi Allah adalah termasuk kegiatan atau pekerjaan yang sia-sia. Tidak ada gunanya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila aktivitas-aktivitas kita selalu dibarengi dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat ibadah, maka para ulama membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, dan yang kedua adalah ibadah ghair mahdhah. Nah, apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang di dalamnya terdapat rukun dan syarat tertentu, dan itu langsung hubungannya adalah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa disebut hablum minallah. Nah, sedangkan ibadah mahdhah, ghair mahdhah, ini adalah ibadah yang sifatnya adalah tidak berhubungan dengan Allah secara langsung, hubungannya dengan manusia-manusia, akan tetapi itu adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari ibadah mahdhah, ibadah yang di dalamnya terdapat syarat, rukun dan lain sebagainya, ritual dan lain sebagainya, itu adalah salah satunya adalah sholat dan juga puasa. Itu adalah ibadah mahdhah, ibadah yang vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah, ini contohnya adalah kegiatan amal, membantu sesama, bergotong royong, ya, saling membantu tetangga dan lain sebagainya, muamalah dan lain sebagainya. Itu adalah ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Akan tetapi ibadah-ibadah ini telah ditetapkan dan dianjurkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun ada pula kegiatan-kegiatan, ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya mubah,
jika kita niatkan dengan ibadah kepada Allah, maka itu termasuk dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara untuk menjadikan semua di setiap kegiatan kita, mulai kita bangun pagi sampai kita nanti tidur lagi di malam hari, agar kita selalu menjalankan aktivitas ini bernilai ibadah? Minimal ada 3 cara yang harus kita tempuh agar amalan-amalan kita di dalam setiap harinya kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tasdiqun niyat, meluruskan niat, membenarkan niat. Ketika kita melakukan sesuatu, lakukan hal itu dengan niat yang tulus. Lakukan hal itu dengan niat tujuan yang lurus. Tujuan hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, ada amalan mubah yang sering kita laksanakan, sering kita lakukan adalah sarapan pagi seumpama. Ketika kita sarapan pagi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang masyhur, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, atau doa yang lain sebagainya. Itu berarti kita pada saat itu sudah melaksanakan perintah Allah. Ketika makan harus berdoa. Ini termasuk sudah dalam kategori ibadah. Apalagi kita niatkan makanan yang kita makan menjadi kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan lebih menjadikan kita kegiatan-kegiatan mubah menjadi bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah istiqomah. Al-istiqomah khairum min alfi karamah. Keistiqomahan, kontinuitas itu lebih bagus daripada 1000 karamah. Ini menandakan bahwasannya kegiatan ibadah yang kita lakukan secara kontinu itu akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Bahkan dalam satu hadis dikatakan bahwasannya ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan dilakukan secara terus-menerus, dan pada satu saat tertentu kita tidak melakukannya, pada satu ketika karena ada udzur syar'i kita tidak melakukannya, maka pada hari itu juga, pada ketepatan hari itu pas kita tidak melakukannya, itu akan tetap dihitung oleh malaikat, dihitung ibadah. Itu adalah keistimewaan daripada istiqomah. Maka kita harus menjadikan al-istiqomah ini tadi, menjadikan istiqomah pada diri kita di dalam melakukan satu ibadah, menjadi landasan bagi diri kita untuk melakukan satu ibadah. Dan yang ketiga adalah ikhlas. Dan yang terakhir ini adalah tingkatan yang paling tinggi, ikhlas. Hingga ada satu ulama yang berpendapat tentang keikhlasan ini. Beliau bernama Abu Idris rahimahullah. Beliau mengatakan, tidaklah seseorang akan mendapatkan satu keikhlasan yang hakiki sampai dia tidak mau dipuji ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang yang ikhlas ini tidak akan pernah ngefek di dalam hatinya, ngefek di dalam perbuatannya ketika orang mencela atau memujinya. Karena tujuan yang ia lakukan hanya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun pujian ataupun hinaan, cacian itu tidak menjadikan dia berubah di dalam keyakinannya. Itulah orang ikhlas yang hakiki. Dan semoga kita bisa mendapatkan keikhlasan tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen bulan Ramadan ini, marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai laboratorium rohani kita, sebagai tempat untuk menempa diri kita, sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dari mulai sholat kita, puasa kita, tadarus kita, ibadah kita yang lain, begitu sedekah kita, semuanya kita tingkatkan. Mari kita gunakan momentum di bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan di dalam pahala dan dilipat gandakan pahala-pahala kita. Mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon semoga kita selalu diberikan keimanan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir kita berdoa kepada Allah semoga amal ibadah kita yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai hingga nanti awal Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, puasa kita, sholat kita, tadarus kita, qiyamul lail kita, sedekah kita dan lain sebagainya. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Sekian dari kami. Bila mana dapat kesalahan,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwu minkum, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.